Coba deh lihat, apel ini setelah beberapa saat digigit kok berubah menjadi warna coklat ya? Terus kenapa sendok ini berubah menjadi berkarat ya? Apakah ini karena sihir yang keluar dari mulutku? Haha, no. Tentu saja bukan, Soim. Aku ini adalah penyihir yang baik, Soim. Jadi di sini aku akan menjelaskan kenapa apel yang baru saja digigit ini lama-kelamaan akan berubah menjadi warna coklat. Kemudian sendok dan garpu yang dibiarkan di udara terbuka kemudian terkena air, lama-kelamaan ini akan berkarat. Kira-kira kenapa ya? Nah, di sini Soim pengen tahu nanti atau sekarang? Pengen tahu aja atau pengen tahu banget ini? Pengen tahu banget dong. Oke, karena Soim pengen tahu banget, langsung saja ya. Nah, Soim, tahukah Soim, ternyata buah apel ini yang baru saja digigit kemudian dibiarkan hingga kurang lebih mungkin 15 menit ini akan berubah menjadi warna coklat loh. Nah, kira-kira apel yang berubah menjadi warna coklat ini ketika kita makan apakah akan membahayakan kita seperti dongeng Putri Salju yang keracunan akibat penyihir atau tidak ya? Nah, kira-kira kenapa ya? Oke, ternyata buah apel yang mengalami perubahan warna menjadi warna coklat ini dinamakan dengan proses growing pada buah apel sendiri. Nah, Soim, apakah ada yang tahu ini? Apa sih itu growing? Tahu dong, Apa? yang manis itu kan? Apa maksudnya aku yang manis ini? Bukan. Ya kirain aku yang manis ini, soalnya sama-sama manis nih seperti coklat, ya kan? Nah, jadi proses growing ini terjadi karena adanya reaksi antara enzim yang terkandung pada buah apel, yaitu enzim polifenol oksida atau fenolase dengan oksigen yang ada di sekitar buah apel sendiri, di mana reaksi ini mengakibatkan sel-sel dalam buah apel ini menjadi rusak. Kemudian oksigen itu masuk ke dalam buah apel ini yang kemudian pigmen buah apel ini berubah menjadi warna coklat, Soim. Nah, Soim, reaksi yang terjadi pada buah apel yang mengakibatkan adanya perubahan warna menjadi warna coklat ini karena adanya pengikatan oksigen pada buah apel sendiri. Nah, reaksi ini dinamakan dengan reaksi oksidasi atau bisa kita katakan buah apel ini mengalami oksidasi, Soim. Nah, kira-kira Soim, ketika buah apel yang mengalami growing ini apakah akan membahayakan kita ketika kita makan? Apa ya? Tentu saja tidak, Soim. Jadi, buah apel yang teroksidasi ini tidak membahayakan kita ketika kita makan. Hanya saja nih, nutrisi pada buah apel ini berkurang. Seperti itu, Soim. Jadi, tidak membahayakan ya. Nah, Soim, terus kira-kira kenapa ya? Garpu dan sendok yang dibiarkan di udara terbuka dan terkena air lama-kelamaan juga akan berkarat. Kira-kira karena apa ya? Nah, sendok dan garpu ataupun jembatan, taman yang juga terbuat dari besi juga akan berkarat loh jika terkena air hujan secara terus-menerus. Nah, proses tersebut dinamakan dengan proses oksidasi. Lantas bagaimana ya hal tersebut bisa terjadi? Nah, ternyata proses penkaratan pada besi merupakan salah satu proses reaksi reduksi oksidasi atau redox. Kita dapat melihat bahwa besi yang secara terus-menerus bereaksi dengan udara maupun air akan terlarut sehingga hal ini yang menyebabkan masing-masing atom dari besi akan melepaskan dua elektron menjadi dua ion. Selanjutnya, elektron yang dilepaskan tadi akan mengalir ke besi yang terkena air yang mengandung oksigen dan kemudian larut dalam air dan membentuk ion hidroksida yang dikenal dengan proses reduksi. Nah, ion reduksi diperoleh
dari proses reduksi besi oleh dua ion dan selanjutnya bergabung dengan ion hidroksida membentuk besi 2 hidroksida. Pada akhirnya, besi 2 hidroksida bereaksi kembali nih dengan air dan udara yang membentuk besi 3 hidroksida yang lebih dikenal dengan pengkaratan Soim. Jadi bagaimana Soim? Apakah Soim masih bingung ini terkait fenomena browning pada buah apel dan juga pengkaratan besi? Kok ada hubungannya ya dengan reaksi redoks? Gimana? Udah paham belum? Belum. Oke, kalau belum paham, mari kita pelajari lebih lanjut ya Soim. Jadi Soim, mari kita pelajari terlebih dahulu ini konsep dasar reaksi redoks sendiri. Di mana reaksi redoks yang sering kita dengar ini yaitu terdiri dari reduksi dan oksidasi. Di mana reaksi reduksi dan oksidasi ini akan dijelaskan berdasarkan konsep reaksi redoks sendiri. Nah, konsep reaksi redoks yang pertama yaitu konsep reaksi redoks berdasarkan oksigen. Apa sih reaksi redoks berdasarkan oksigen tersebut? Nah, konsep reaksi redoks yang pertama ini yaitu reaksi reduksi diartikan melepaskan oksigen, sedangkan reaksi oksidasi sendiri diartikan menangkap oksigen. Nah, contohnya reduksi yaitu melepaskan oksigen seperti yang ada pada gambar, di mana di sini melepaskan O2, sedangkan oksidasi ini menangkap oksigen di mana atom C menangkap O2 menjadi karbon dioksida seperti itu. Nah, yang kedua yaitu konsep reaksi redoks berdasarkan elektron, di mana dapat dilihat pada gambar ini ya. Nah, pengertian reaksi redoks yang kedua ini berkebalikan dengan konsep reaksi redoks yang pertama loh, di mana reaksi reduksi pada konsep reaksi redoks yang kedua ini diartikan menangkap elektron, sedangkan reaksi oksidasi diartikan melepas elektron seperti contoh ini. Reaksi reduksi yaitu Na bermuatan 1 positif menangkap 1 elektron untuk bisa menjadi Na. Sedangkan reaksi oksidasi Mg bermuatan 2 positif melepaskan 2 elektron untuk bisa menjadi Mg Soim. Ini nih Soim, contoh reaksi redoks lainnya yang melepaskan elektron maupun menangkap elektron ya. Gimana nih Soim? Dari kedua konsep di atas, sudah paham belum tentang reaksi reduksi dan oksidasi sendiri? Sudah paham ya? Soim masih bingung kah? Sudah bisa membedakan kan antara kedua konsep di atas tadi? Nah Soim, supaya Soim ini lebih paham, mari kita amati soal berikut ini ya. Nah, kita identifikasi soal ini nih Soim. Kita mulai dari yang A ya Soim. Nah, ketika Na bermuatan 1 positif menangkap 1 elektron untuk bisa menjadi Na. Nah, ini kira-kira reaksi reduksi atau oksidasi ya? Apa? Reduksi. Ya. Nah, kira-kira itu konsep reaksi redoks berdasarkan oksigen atau elektron Soim? Berdasarkan elektron. Ya. Terus kira-kira kenapa kok itu bisa dinamakan dengan reaksi reduksi Soim? Kenapa? Karena konsep reaksi redoks berdasarkan elektron, jika menangkap elektron itu disebut dengan reaksi reduksi. Ya, benar sekali. Hebat banget ini Soim ya. Nah, lantas bagaimana nih dengan soal yang B dan C sendiri? Itu merupakan reaksi reduksi atau oksidasi Soim? Apa? Apa ya? Masih bingung ya Soim? Oke, saya bantu jawab ya Soim. Nah, untuk soal yang B sendiri itu merupakan reaksi oksidasi. Kenapa? Karena Ni2+ melepaskan 2 elektron agar bisa menjadi Ni sendiri. Sedangkan soal yang C sendiri itu merupakan reaksi reduksi. Kenapa? Karena Cr3+ menangkap 3 elektron untuk bisa menjadi Cr. Nah, keduanya ini masih menggunakan konsep reaksi redoks berdasarkan elektron ya Soim.
Bagaimana Soim? Mudah bukan belajar reaksi redoks dengan penyihir kimia ala CEUII? Tapi ya, ternyata masih ada satu konsep reaksi redoks yang belum penyihir kimia CEUI sampaikan ke Soim, yaitu apa? Konsep reaksi redoks berdasarkan biloks atau bilangan oksidasi. Pengen tahu nggak? Iya dong. Pengen tahu ya? Penasaran ya? Tapi nih ya, penyihir kimia semedi dulu nih sebelum menjelaskan konsep reaksi redoks berdasarkan biloks atau bilangan oksidasi. Jangan lupa tunggu hasil semedi ini ya di video selanjutnya. Tapi jangan lupa juga nih untuk like, comment, share video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini ya.